Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-29 yang akan membahas wal Islamu bimabadihi amara kullam minaz zaujaini ayyaquma bil huquq nahwa ba'dihimal ba'd. Islam dengan rambu-rambunya yang lurus telah memerintahkan suami dan istri untuk saling menunaikan hak masing-masing. Pada pelajaran yang sebelumnya, yaitu pelajaran yang ke-28, sudah kami sampaikan hak-hak suami istri nomor 1 sampai 5. Di antara hak-hak ini adalah satu, ketaatan seorang istri kepada suami, tentu sesuai koridor yang benar. Yang kedua, istri yang menjaga harta suaminya dan memelihara dirinya sendiri. 3, tidak menolak ajakan suami untuk tidur bersama. 4, suami berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. 5, bermusyawarah dengan istri dalam urusan-urusan rumah tangga. Sekarang kita masuk pada kewajiban yang ke-6. Wa min hadil huquq ayyagudda zawju tarfahu am ba'di naqaisi zawjatihi wala siyaman in kana laha mahasinu wa makarimu tughatti hadan naqsa liqauli alaihi salatu wassalam bima rawahu Muslim la yafraku ay la yabghadu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hendaklah seorang suami menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan istrinya, terutama bila sang istri memiliki kebaikan-kebaikan lain yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin, maksudnya suami, membenci seorang mukminah atau istrinya. Sebab bila ada suatu hal yang dibenci dari istrinya itu, boleh jadi ia ridho pada hal lainnya. Contohnya ada seorang istri, umpamanya ini, parasnya tidak begitu cantik, tapi Masya Allah kalau melayani suaminya luar biasa. Ada istri yang cantik, tapi galaknya luar biasa. Ada seorang suami, kalau bicara kurang menarik, tapi setianya tidak ada bandingannya, dan seterusnya. Artinya apa? Jangan dipandang kekurangan-kekurangan itu saja, tapi pandanglah juga kelebihan-kelebihan dari pasangan Anda. Wa min hadil huquq mu'asyaratu zawji li zawjati bil ma'ruf wa mulatafatuha wal mizahu ma'ha liqaulihi tabaraka ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang ketujuh, hendaknya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lemah lembut terhadapnya dan bercanda bersamanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Waliqauli alaihi salatu wassalam bima rawahu Ibnu Majah wal Hakim khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian. Wa rawal Bukhari wa Muslim
annahu alaihi salatu wassalam kana yura sayyidata Aisyah radhiyallahu anha al-la'ba fi bahatil masjid wa yadha'u kaffahu 'alal bab wa yamuddu yadahu wa tadha'u wajhaha 'ala katifi. Wa min huna qala alaihi salatu wassalam fi ma rawahul Bukhari wa Muslim akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan sebuah mainan kepada Aisyah radhiyallahu anha di halaman masjid. Lalu beliau meletakkan telapak tangannya pada pintu dan menjulurkan sebelah tangannya. Lalu Aisyah meletakkan wajahnya pada bahu Rasulullah. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik dan paling lembut perilakunya terhadap keluarganya, termasuk terhadap istrinya ini. Warawa Abu Dawud wan Nasa'i annahu alaihi salatu wassalam kana yusabiqu sayyidata Aisyah radhiyallahu anha wasabaqatu marratan wasabaqaha fi ba'dil ayyam faqala hadhihi bitilka. Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari dengan Aisyah. Suatu ketika Aisyah mengalahkannya, namun pada hari lainnya beliau mengalahkannya sebagai ganti kekalahannya yang kemarin. Wa kana mimma yaqulu Umar radhiyallahu anhu wa huwa al-qawiyyu asyadidu al-jadu fi hukmi wa adlihi yambagi lirrajuli ayyakuna fi ahli kasabi ay fil insi was-suhulah fa idza kana fil qaum kana rajulan. Umar radhiyallahu anhu dikenal sangat kuat dan serius di dalam hukum dan keadilan. Tapi ia juga berkata, seharusnya seorang laki-laki bertingkah seperti anak kecil saat bersama keluarganya. Maksudnya dalam kemesraan dan kemudahan. Jika ia ada di tengah masyarakat, ia bertindak sebagai pria jantan. Maksudnya sebagai pria yang tegas. Wa min hadhil huquq musa'adatu zaujati fi a'malil manzili iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa at-Tabrani wa ghairuhu an Aisyah annaha lamma su'ilat madza kana yasna'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil bait qalat kama yasna'u ahadukum yusayyilu hadza wa yahuttu hadza wa yakhtimu fi mahnati ahlihi wa yaqta'u lahunnal lahma wa yakumul baita ay yaknisuhu wa yu'inul khatima fi khidmatihi. Kewajiban yang ke-8, hendaknya seorang suami membantu istrinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan lainnya dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah? Maka Aisyah menjawab, seperti yang kalian semua kerjakan. Beliau mengangkat dan menurunkan barang-barang, membantu pekerjaan keluarganya, memotong daging, menyapu lantai, dan menolong pembantu yang sedang bekerja. Tilkum ahammal huquq allati aujabal Islam ala kullin minaz zaujain. Wa hiya huququn waqi'iyatun wa adilatun indama yanfadwa kullun minaz zauji waz zaujah yakhillul wifaqa mukhillul firqah wa tatahaqqaqul mahabbatu mukhillal karahiyah wa ta'ishul usratu bi akmaliha ala ahsani ma ta'ishu minas sa'adah wat tafahum wal istiqrar wa la yumkinu ayyahtuta ma yu'kiru saffal usrah wala yumkinu ayyahdatha ma yu'kiru saffal usrah wala ma yusi'u ahaduma ilal akhar. Inilah hak-hak penting yang diwajibkan oleh Islam pada setiap semua istri. Ini merupakan hak yang realistis dan seimbang. Jika suami istri melaksanakannya, maka akan terjadi keselarasan yang akan menutupi perpecahan. Dan tercipta kasih sayang yang menggantikan kebencian.
Keluarga akan meraih hidup bahagia, saling memahami dan rukun selalu. Tak ada peristiwa yang mengacaukan keheningan rumah tangga, yang mengganggu ketentraman rumah tangga. Dan di antara anggota keluarga tidak ada yang saling menyakiti. Wa fi khali ta'adzuril wifaqi li su'i khuluqiz zauj au su'i khuluqiz zaujah wala yumkinu bi khali an tatahaqqaqal ma'isyah bainahum fa 'ala zauji ay ya'khudha bil ikhtiyati al-kamilati qabla iqa'it talaq. Apabila terjadi ketidakharmonisan di dalam hubungan suami istri, baik karena perangai buruk suami atau perangai buruk istri, dan sepertinya sudah tidak mungkin lagi bisa hidup bersama, maka hendaknya suami ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan talak. Sekali lagi, maka hendaknya suami ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.